Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusuma Ratri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri, akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas modul 1.1.A.9. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Sekolah diibaratkan sebuah ladang, dan guru adalah petani, sedangkan murid adalah benih. Jadi semua disesuaikan dengan kodratnya. Yang ketiga, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zaman. Keempat, budi pekerti dibutuhkan dalam proses pendidikan yang harus seimbang antara olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Di sini peran guru lebih dominan daripada murid. Seringkali saat menjelaskan materi, saya merasa kehabisan suara. Hal ini menandakan bahwa saya lebih dominan di kelas daripada murid. Yang kedua, pembelajaran anak belum berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya kurang memahami karakter murid yang tiap murid itu mempunyai keunikan masing-masing. Ketiga, anak ibarat kertas kosong yang dapat saya gambar apa saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 1. Pendidikan berhamba pada anak. Pembelajaran harus berpusat pada anak sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai prinsip dalam melakukan perubahan dengan asas trikon, kontinuitas. Walaupun perubahan menjawab kodrat zaman, tetapi nilai esensi budaya masyarakat harus tetap dipegang. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keunikan. Karena itu, pendidikan harus memerdekakan. Peran guru sebagai penuntun muridnya dengan sistem Among. Sebagai pendidik, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan sesuai minat, bakat, kreativitas. Di sini, dalam memberi tuntunan dan arahan, anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Ketiga, memerdekakan anak dalam pembelajaran. Merdeka batin dan merdeka lahir. Merdeka merupakan kebebasan yang bertanggung jawab serta ada komitmen dan kesepakatan di dalamnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Misalnya, selalu memberikan umpan balik atau feedback kepada murid dari setiap materi yang kita ajarkan. Bisa juga dengan membuat games, permainan, ataupun alat peraga yang membuat suasana kelas makin aktif. Sesuai dengan kodrat anak adalah bermain. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan menuntun anak, bukan lagi menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai among dengan menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Ketiga, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai wujud dari merdeka belajar. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi guru yang menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.